Mungkin terkadang kamu heran, kenapa sesama Muslim justru sering berdebat tentang Tuhan yang sama, padahal semuanya sholat ke arah yang sama, membaca Al-Quran yang sama, dan mengaku menyembah Allah yang Esa. Tapi ketika bicara di mana Allah, atau bagaimana sifatnya, tiba-tiba muncul perbedaan panjang, dan kadang bahkan saling menyalahkan. Kalau kita telusuri sejarahnya, perdebatan itu bukan muncul di zaman Nabi. Para sahabat dulu tidak pernah duduk berdebat tentang bagaimana Allah berbicara, atau di mana Dia bersemayam. Mereka cukup beriman sebagaimana wahyu itu turun, tanpa mengutak-atik maknanya. Tapi ketika Islam meluas, masuklah pemikiran filsafat dari Yunani dan Persia. Dari situlah sebagian orang mulai ingin menjelaskan Tuhan dengan logika manusia. Muncullah kelompok Mu'tazilah yang ingin semua ajaran agama bisa dijelaskan dengan akal. Dan kalau akal tak bisa memahami, maka ayat itu ditakwil, diubah maknanya agar sesuai logika. Mereka berkata, tangan Allah itu bukan tangan, tapi sekadar lambang kekuasaan. Tujuannya tampak mulia, menjaga kemurnian tauhid. Tapi akhirnya banyak ayat, jadi kehilangan makna aslinya. Salah satu murid cerdas mereka bernama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Selama 40 tahun, ia membela paham Mu'tazilah dan menjadi murid kesayangan Abu Ali Al-Ghubai. Tapi suatu hari, ia datang kepada gurunya dengan satu pertanyaan yang tampak sederhana, namun menghancurkan seluruh logika yang selama ini ia pegang. Ia bertanya, "Wahai guruku, bagaimana nasib 3 orang bersaudara? Satu meninggal masih kecil, satu hidup saleh dan taat, satu lagi kafir dan durhaka hingga mati." Gurunya menjawab, "Yang saleh masuk surga karena ketaatannya, yang kafir masuk neraka karena dosanya. Dan anak kecil selamat. Ia tidak ke surga dan tidak ke neraka, karena belum beramal." Al-Asy'ari bertanya lagi, "Kalau anak kecil itu berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memanjangkan umurku, agar aku sempat beramal saleh seperti saudaraku, dan masuk surga?' Gurunya menjawab, 'Allah tahu bahwa jika engkau panjang umur, engkau akan berbuat dosa dan menjadi kafir. Maka aku wafatkan engkau agar engkau selamat.'" Lalu Al-Asy'ari menunduk, lalu bertanya terakhir, "Kalau begitu, wahai guru, si kafir pun bisa berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak mematikanku sejak kecil juga, agar aku tidak menjadi kafir dan masuk neraka?'" Al-Ghubai terdiam. Tidak ada jawaban logis yang bisa menutup pertanyaan itu tanpa menyalahi keadilan Allah. Akalnya sendiri terjebak oleh logika yang ia bangun. Saat itulah Al-Asy'ari sadar, keadilan Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Akal hanyalah alat, bukan hakim atas wahyu. Beberapa waktu kemudian, Al-Asy'ari naik ke mimbar Masjid Bashrah dan mengumumkan di hadapan jamaah, "Barang siapa mengenalku dulu sebagai pembela Mu'tazilah, ketahuilah, aku kini berlepas diri dari keyakinan mereka. Aku kembali kepada jalan para sahabat Nabi." Sejak itu, beliau menulis kitab Al-Ibanah yang berisi penetapan sifat-sifat Allah tanpa penyelewengan makna. Beliau berkata, "Kami menetapkan bahwa Allah berada di atas arasnya sebagaimana Dia berfirman, tanpa menanyakan bagaimana. Namun, sayangnya banyak pengikut setelahnya tidak meneruskan manhaj akhir beliau. Mereka berhenti di fase pertengahan, masih memakai logika kalam dan takwil. Padahal Al-Asy'ari di akhir hayatnya telah kembali ke pemahaman salaf. Beriman sebagaimana sahabat beriman, tanpa menyerupakan dan tanpa menolak makna. Maka kalau ditanya, kenapa umat Islam saling berdebat tentang Tuhan? Karena sebagian terlalu ingin memahami Allah dengan logika, sementara yang lain memilih beriman dengan hati yang tunduk. Padahal akal yang benar akan selalu sejalan dengan wahyu yang syahih. Akal itu seperti mata, ia berguna, tapi hanya bisa melihat sejauh ada cahaya. Dan cahaya itu adalah wahyu. Tanpanya, kita hanya akan berdebat dalam gelap. Namun, memahami kebenaran bukan berarti memusuhi orang yang belum memahaminya. Kita boleh yakin bahwa ahlu sunnah di atas kebenaran, bahkan wajib meyakini itu. Tetapi cara menyampaikan kebenaran tidak boleh menghapus adab dan hikmah. Allah berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik." Maka kalau seseorang berbeda faham, bukan berarti dia musuh. Bisa jadi ia belum tahu, atau belum sempat belajar. Tugas kita bukan menghakimi,
tapi menunjukkan arah dengan kasih dan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak setiap yang diketahui boleh disampaikan kepada semua orang. Artinya, ada waktu untuk menyampaikan dan ada waktu untuk diam. Jika ucapan kita malah menimbulkan pertengkaran, maka terkadang diam lebih baik. Karena kebenaran tidak harus selalu diucapkan dengan suara keras. Kadang cukup dengan akhlak dan teladan. Jadi, kalau kita benar-benar ingin menjaga sunnah, maka jangan hanya membela dengan kata, tapi juga dengan sikap. Tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Karena kebenaran tidak akan menjadi indah bila disampaikan dengan amarah. Dan kesalahan tidak akan menjadi benar walau dibungkus dengan kata lembut. Maka berjalanlah di antara keduanya. Tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Sebab bukan hanya isi ajaran Nabi yang suci, tapi cara beliau menyampaikan pun penuh kasih. Dan itu yang membuat hati manusia luluh, bukan sekadar logika yang menang. Lalu, bagaimana dengan kelompok yang benar-benar menyimpang jauh dari ajaran Islam, seperti Syiah? Apakah sikap kita sama? Tidak sepenuhnya, karena ada dua hal yang berbeda, ajaran dan orangnya. Ajaran Syiah yang menolak sahabat, menganggap Al-Quran telah diubah, atau memohon kepada imam. Itu jelas penyimpangan besar yang harus dijelaskan dan ditolak. Menolak kebatilan seperti itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Namun terhadap orangnya, kita tetap berlaku adil dan manusiawi. Bisa jadi mereka hanya mewarisi keyakinan tanpa tahu kesalahannya. Ibnu Taimiyah berkata, kita membedakan antara yang berbuat bidah karena jahil dan yang melakukannya dengan kesengajaan. Artinya, kesalahan boleh dibantah, tapi manusia tetap perlu dirangkul. Kita benci penyimpangannya, bukan orangnya. Seperti dokter yang benci penyakit, bukan pasiennya. Sampaikan dengan ilmu, bukan emosi. Karena kebencian tidak menuntun pada hidayah, tapi justru menutup hati. Nabi pun bersabda, sungguh Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah, lembutlah seperti beliau. Tegas pada kesalahan, tapi tetap mendoakan agar saudaranya kembali kepada kebenaran. Karena bisa jadi hari ini mereka tersesat, besok Allah beri mereka hidayah, dan mungkin justru mereka kelak lebih dekat kepada Allah daripada kita. Kita hidup di zaman di mana orang mudah saling menilai, tapi sulit saling memahami. Padahal, tujuan ilmu bukan untuk menang dalam perdebatan, tapi untuk menuntun manusia kembali kepada Allah. Kalau semua berbicara keras, siapa yang mau mendengar? Maka jadilah orang yang tetap membawa cahaya, meski di tengah pertengkaran. Karena kebenaran sejati tidak hanya diucapkan oleh lisan, tapi juga dipantulkan oleh akhlak.